Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sobok Bali Jambo je udah aman. Untuk kali kini kita akan mencuba mengecek-ngecek sama senior kita, Bapak Haryanto yang udah 20 tahun mengabdi sebagai seorang satpam. Kebetulan kita berada di kampus PLB Limau Manis Universitas Negeri Padang. Mari kita coba menemui Pak Anto. Kita tanya tentang pengalaman beliau selama ini mengabdi di Sapam. Mari kita saksikan. Sekidar. Kini ambo yo alah basebok langsung aja beliau untuk pertemuan kali ini dengan rekan Pak Yuldiantri. Kita akan mencoba bertanya tentang suka dukanya menjadi Sapam selama ini. Terima kasih banyak. Rekan ambo Udaman, kebetulan sama-sama berdinas di Universitas Negeri Padang, dan kebetulan ambo pribadi ditempatkan di kampus cabang UNP PLB Limau Manis. Dan semalam ambo karyaan kita nih Pak Yuldiantri. Nggak asing lah kalau di kampus UNP beliau cukup tenar termasuk para artis lah istilahnya. Yo, terima kasih banyak teman latibo di tempat ambo lokasi. Kikiro kabar paman ko daman ko. Alhamdulillah sehat. Iya. Rekan-rekan ini aku bertanya boleh. Raja panggil apa kok abang tuh? Panggil Uda aja lah. Kalau ada orang Minang ya. Pada Udanto. Pertanyaan pertama seperti biasa lah. Untuk pertama sekali Pak Anto menjadi satpamku tahun bara atau yang ala langsung masuk UNP atau ada pengalaman sebelumnya? Oh iya, mau siap teman. Memang ambo mulai masuk satpamku dari tahun 2000. Itu pun sebenarnya tanpa disengaja, ibaratnya pas kebetulan ada peluang dulu. Ya. Waktu itu ambo pulang dari merantau dari Teluk Kuantan, dapat peluang informasi ada lamaran buka di PT Basco Minang Plaza yang jadi Basco kini go. Oh iya. Kalau lu sana tahu tuh Basco Hotel lah namanya gini mah. Dulu Minang Plaza. Dulu Minang Plaza. Jadi melamar lampu di situ ikut tes. Alhamdulillah setelah mau ikuti seleksi, kebetulan yang mentes memang dari Polda Jo diterima di situ. Itu sekitar awal-awal pertengahan tahun lah, tahun 2000 tuh. Iya, tahun 2000. Tahun 2000 tuh ambo masih nggak salah baru masuk kelas 1 SMA baru makan tuh. Baru SMA teman. Iya, masuk kelas 1. Kalau mau mulai berkurir. Iya. Inilah berjalan mau kerja di Minang Plaza tuh alhamdulillah ya gitu, karena namanya gitu di bidang pengamanan banyaklah suka duka yang gitu alami di lapangan. Iya. Dari yang mulai senang sampai susah pun lah pernah mengalami di situ, dan kebetulan sampai sekitar tahun 2002-an ada peluang yang lebih bagus. Ya. Di Minang Plaza tuh Bocibolo balik membuka peluang melamar kerja Ke UNP lah. lalu sampai ke UNP do Pak Daman. Jadi dari peluang kerja tadi terbukalah peluang sangke itu di sebuah showroom motor yang cukup terkenal di Kota Padang, termasuk di Sumatera terbesar, showroom motor Mitsubishi. Kalau mau sampai di Siko yo sakan mau nyampein beko. Iya. Jadi itu teman sama kita tahu sana. Iya. Jadi ada tanda kutip mau mulai melamar di situ, akhirnya mau terima kerja di situ. Alhamdulillah. Cuman di bedanya waktu mau di PT di Minang Plaza tuh pengalaman kita lah dapet, pergaulan kita lah dapet, kita ingin ada perubahan, kita meloncat ke PT yang lain. Setelah mau jalani di PT yang baru tuh sampai sekitar anggaran 3 tahun lah Bang. Oh 3 tahun. Iya 3 tahun. Lumayan dia mah. 3 tahun di situ. Ya. Akhirnya berangkat lambo balik ke merantau ke Pekanbaru. Pekanbaru. Oh tetap jadi satpam atau sao? Kebetulan sakit itu ada tawaran dari pihak keluarga dari developer untuk kerja di developer. Ya. Itulah kira Raman. Mungkin ya banyak lah menjelang bawa keluarga. Kira tahun barat tuh dan tuh. Kalau mulai di Pekanbaru sekitar tahun 2005. Oh tahun 2005. 2005 mau merantau Pekanbaru.
2005 Pekanbaru, 2005 kerja di developer. Sekitar 2007 ambo ikut pendidikan dasar Satpam di Pekanbaru. Oh, jadi di dasar Satpam. Dasar Satpam Pekan Desa di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Polda Riau ya. Polda Riau ikuti pendidikan di situ. Ya alhamdulillah selesai pendidikan dapat lo kerja Satpam balik. Ambo lari seno dari developer kok. Oh iya iya. Baru mau merit yo keluarga begini kok. Oh, jadi dalam masuk ke Satpam UNP Alun lo masuk masih banyak yang melalui sebelum itu. Oh iya. Ya. Nah, itulah kira Raman. Cuman yang di Pekanbaru itulah banyak pengalaman ambo di situ. Bekerja. Dari developer. Iya. Jadi sampai jadi satpam. Iya, kalau mau pikir Raman, sebenarnya kalau untuk masalah profesi satpam kok memang kalau zaman-zaman tahun 2000-an tuh masih alun terlalu diekspos atau terlalu alun banyak mana orang berminat lah untuk satpam kok. Oh, iya. Orang paling ya mengatakan satpam tuh yo ibaratnya yo sebagai penjaga malam atau baal gitu kan. Kalau untuk gaji masih kecil. Kalau gaji ya ibaratnya kalau tiba di oto wah untuk beli minyak oto udah cukup dah itu lah kasar. Tapi ya alhamdulillah lah sejak ada perkembangan zaman mulai ada semacam perhatian dari pihak Polda kan. Ada undang-undang satpam. Ada undang-undang satpam yang perkap itu lah mulai dijalankan. Ya. Nah, kini lah alhamdulillah rekan-rekan satpam kalau mulai sejahtera lah. Walaupun dalam arti kata dalam tanda kutip alun sejahtera 1% secara finansial, tapi secara batin mungkin kita mulai gak ada ketenangan sekitar dalam masyarakat. Saya nendaknya untuk biaya Iya, bulannya baik. banyak sedikit ya sampai lah. Oh, kok lebih enggak tapi cukup lah ya. Itu lagi kira. Tapi kok paling disamping kok untuk yang lainnya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua dan tua. Sip. Apa suka duka Udanto selama menjadi satpam yang pernah Udanto alami selama kau? Kok yang daman tanya suka duka yang duka ya, tuh yang suka ya. Yang yang suka Dua-dua yang suka duka. Iya, Yang betul. lah, yang sukanya. Pertanyaan pertama dari daman yang suka dulu. Ya. Jadi di sana daman bertanya suka jadi satpam apa gitu. Ya. Kalau ambo pribadi selama jadi satpam dari tahun 2000 tuh banyak suka yang mulami. Yang pertama mana yang pasti mana tuh pergaulan. Oh iya, pergaulan. Itu pasti itu pergaulan kita bekerja di pengamananku dengan bermacam ragam latar belakang atau background perusahaan yang pernah kita alami. Nah, di situ banyak bertambahnya pergaulan ambo kenal jo pimpinan niko, kenal jo kawan-kawan mereka. Ya. Sudah tuh celai yang di satpam ko jadi selama mau jadi satpam ko jiwa korsa tuh nampak. Jadi jiwa kebersamaan tadi itu. Ambo pernah dulu mengalami merasakan kebersamaan dengan kawan satpam tuh. Kita dulu pernah makan satu meja bersama-sama Cik Regu. Wih, lama pada. Dia enggak tentang gua lama. Jadi kami itu Cik Regu ada sekitar 50 orang dulu. Shift tuh. Satu shift, satu regu. Jadi dalam 50 orang cuma 5 orang yang bawa nasi. Nah 10 orang lain enggak bawa nasi doh. Jadi supaya ini jadi ibaratnya dekan mau mengatakan tadi jiwa korsa, jiwa kebersamaan tadi itu ada. Yang kawan paling mau tadi mau suruh ngumpul nasi serolahnya. Kebetulan pas posisi yang sakit itu jadi danru. Benar regu. Mau kumpul nasi anggota yang bawa nasi tadi itu. Jadi yang 10 orang tadi itu boleh supaya dapat makan. Mau kutip pitih 1.000 surang sakit itu 1.000 surang sampai lah pitih 10.000 tapi balilah kita pakai kerajaan tu nasi sayur nama sampai 5.000 tapi itu kui dan kebetulan waktu itu dan kondisi kadang mendepikan malam kujo kami carilah namanya di lokasi kerajaan tu daun pisang tuh kami batang di meja panjang tuh kami serak nasi dan teru. Nasi yang berlimo tambah nasi yang sayur tadi itu. Jadi marasuan saudara Rahman, marasu makan saudara gitu. Mantap. Jadi itu salah satu contoh kebersamaan satpam tadi itu yang marasuan. Itu celai selama mau di satpam ko yang suka itu mana tuh kita belajar di situ baca menghargai orang. Contoh mana siul ko harus bisa meraja menghargai orang, bahas bisa menghargai bukan bagi harap gua orang tuh enggak.
margai kawan pikir awak baku si kau tuh harus awak terima Itu harus tuh. kekurangan inyo, kelebihan inyo. Itulah awak ada kekurangan ada kelebihan. Nah, jadi saling menutupi satu sama lain. Kalau awak sebagai dandru tuh lebih gadang tanggung jawab Betul. untuk Ya. rekan-rekan awak Ya. supaya apa namanya tuh Mengayom. mengayomi Ya. dan terjaga Betul. jiwa korsa tuh. Ya, kalau Ambo Raman pengalaman bos sebagai komandan dulu, komandan Regu paling Ambo dulu pernah jadi komandan Regu, pernah jadi Korlap. Ya. Yang Ambo tahu seorang pemimpin itu harus bisa menjadi seorang pendengar. Menjadi seorang pendengar yang baik. Karena apa? Karena seorang komandan atau pemimpin itu harus bisa menjadi suri teladan bagi anggotanya. Misalkan contoh, Ya. anggota aku mengaluh. Ketika anggota mengaluh, kayaknya harus wajib menampung keluhan anggota itu. Indak para lulunya beko keluhan anggota itu nysanggah segala macam indak. Nyetampuang, beko keluhan dari anggota tadi itulah beko nyucerna, beko itu sampai kate. Hasil dari keluhan anggota tadi itulah yang beko sampaikan kate sebagai ibaratnya untuk penyambung lidah namanya. Dan celek kalau jadi pimpinan tuh merasa ndak lo gampang dong. Dari jiwa kita dulu. Makasih tuh kalau kita lah bisa membenahi dari diri kita, ibarat kata mendisiplinkan diri awak dulu pribadi, Ya. baru bisa kita mendisiplinkan orang lain gitu. Ndak mungkin istilahnya awak masih selengean kok, kayak orang balai aja. Tuh anggota awak suruh disiplin salah. Jadi disiplinkan diri awak dulu baru disiplinkan anggota. Contohnya, Nah, kita menegur anggota cuk terlambat. Bakang kucut terlambat kok segala macam kok. Di fakta zona di belakang, padahal kita yang paling cuk terlambat. tungkik morabah. Tukek berapa joran mana. Jadi otomatis beko anggota tuh di belakang itu cuma ngecek. Yo itu lah. Ayo. Dan kok saya cuk terlambat, awalnya kita tuh. Nah, jadi timbullah sifat pembangkang. Tapi kalau misalkan awak Sifat cemburu sosial. cemburu sosial. Kalau misalkan awak lah mulai disiplin, awak terapkan ke diri awak. Pertama disiplin karajo, yang kedua disiplin berpakaian. Lawan terapkan ke diri awak teman, baru biko bisa terapkan orang lain dan itulah ditimbul tadi itu rasa simpatik dari itu. Indah ando kana awak sagan mau mah daman komandan awak sagan awak biko laino biko Jadi jadi kalau seorang dandru tuh Ya. dipilih bukan berdasarkan kemauan, Betul. udah ada penilaian Ya, ada penilaian khusus, dari ya. atasan atau Ya. atau kasatpam atau Ya. bagian lain itu pasti itu. pasti. Kalau penepi ambo raman batu kecil raman Ya. untuk menjadi seorang dandu itu tidak gampang. Pasti ada proses-proses yang dialami. Ada penilaian khusus dari pimpinan segala macam. Dituakan selangkah. Dituang selangkah. Bukan berarti awak apakah harus apa? Nggak harus awak yang menjelek dong. Iya. Nggak harus awak yang mana tunjuk ambo Pak. Ambo cocok di komandan Pak. Nggak Kau bisa. minta lah itu. Kau minta nggak boleh. Jadi cerita seperti mau katon tadi, disiplinkan diri awak dulu. Wagi contoh kawan, walaupun ada sebagai komandan, wagi contoh kawan. Beko otomatis kan pimpinan tuh mencari awak tuh, nyepantau awak. Ibarat zaman gini gua kan ada CCTV, Ya. nyepantau kegiatan awak tadi. Atau adunya kirim mata-mata lah. Mata-mata. Penilaian khusus kan. Atau udang dalam Iya. atau yang pokoknya ada lah mata-matanya itu. Jadi awak namanya sebagai satuan pengamanan kan kalau dari segi aturan kepolisian kan menjalankan tugas pokok kepolisian terbatas. Ya. Jadi awak jalankan itu apa perintah pimpinan awak kerajuan segala macam. Dan kalau misalkan ada tawaran sebagai komandan Regu jadi dandu semacam itulah reward awak tadi itu. Dan itu amanah awak. Dan amanah aku itu harus wajib awak jago. Karena apa? Mungkin tidak selamanya awak jadi pimpinan. Tidak selamanya jadi dandu, tidak selamanya jadi komandan doh. Bisa jadi awak jadi anggota nanti ya. Nah itulah kira teman. Pengalaman bos suka di Sapam. Dan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan suka Ya. atau dukanya lah yang Bonde, pernah dialami ya. kalau daman sapi dukanya sama Pak Il jo. kalau dukanya kok Dukanya banyak. Iya. Bawa jantu dulu. itu salah satu contoh tuh rusana kecil payul di antri itu duka sobok jantung itu wajar, itu istilahnya lah lumrah. Kalau kita pengamanan ya namanya jago malam kan. Ya. Kadang kalau di PPK secara naluriah kan bukan jalannya manusia untuk bergerak malam deh. Dan itulah salah satu tugas bari awak sebagai sapam kok. Ayo apolit sapam Ya. begitu orang ibarat memasak singgang. Iya. Di bawah membakar, dia Ya. menyangai. Ya. Nah, itu lalu muka ini tuh dan. Kalau menurut ambo kalau masalah itu naman ibaratnya tamu aja makan buah semalakama. Iya iya. Kalau misalkan kita menjalankan suatu perintah
rupanya perintah kok bertentangan di batin awak. Ya. Kita jalankan karena di batin. Ndak kita jalankan, beko awal kan SP di komandan awak. Melanggar SOP lah. Melanggar SOP. Jadi yo harus pandai-pandai lah. Ambo dulu ada pepatah atau namanya datu ambo kakek lah sila ya. Aku dalam Yo kakek ambo pernah papasan dulu. Iya. Ambo dulu kan pernah ikut tes secaba Polri. Ya. Ambo dak lulus. Jadi ambo nyagi lah semangat. Semua. Iya, kalau apa sana sih wah. Semua. Marco ini kini kau sana kalau misalkan sapam kau teratur cito nak sapam doh. Ya. Pasti itu TNI nak Polri. Jadi Ya, ibarat kalau mau TNI. iya. Jadi ibaratnya jangan dikatakan sapam kau sebagai peleren ndak, suana bukan ndak. Itu memang lah jalur di awak. Jadi balik cito tadi teman, bako kakek itu pernah ngecek ketua beliau. Toh ambo kamati. Uang kamati. Umu ko ndak tabate. Iya betul. Nanawa idi di dunia ko indak surang doh. Pasti basah-samo. Iya. Pasti ada orang sekitar awak. Jadi pasan gae kang ndak banyak doh. Ba pandai-pandai. Ba mengko ba pandai-pandai. Itu nak perlu pandai itu dong. Ndak perlu pandai. Kalau misalkan waang pandai, orang akan pernah buang satu doh. Iya. Ini sentuh pandai mah. Iya. Kalau bodoh sentuh orang ndak yang mau bawa satu doh. Jadi bodoh. Bodoh aja tuh mah. Iya. Tapi kalau ini berpandai-pandai, kama pai wak tetap nyebut orang. Ibarat apa lah, anu tu keladi lah. Di main di mari tempat di kan. Yo, apa maraman bataubi yo. Iya. Taubi kalau dia yo. Kambing. Di sana taubi. Sama je po mah. Mana mau tu jo jamba anyoy. Jamaknya. Kalau di mata sakit sinan tumbuh Oh. Itu betulnya. Apa lah ya? Orang awak kau kan terkenal kau bisa beradaptasi di mana kau berada, Betul. kan. Yo. Jadi balik cerita ni teman. Ah. Biar mau baca teman tu. Iya. Dia pun nanya tentang duka kan. Ya. Alum berjawab mana lah dong. Iya lanjut. Jadi lari ya setiap. Yo, lalu lecah teh. Mau jawab ni duka. Iya. Jadi mau sambung cerita makasih teman dari itu. Kama pai sebagai orang Minang kau memang yo harus wajib pandai, harus bisa beradaptasi. Ambo rasa memang kalau dalam segi kehidupan Minangkabau, kini kan ratu-ratu kan orang kan apa namanya laki-laki Minang kan memang diharuskan untuk merantau. Iya. Kalau dulu kan, yo. Itu lah merantau lah bujang dulu. Iya. Bujang dulu di kampung Bangun Balu. Betul. Apa Balu awalnya tu orang agak apa kan? Merantau bujang akhirnya tujuannya tu. Ya ujung itu. Ya. Pangkal kan lupa orang mana. Itu kan kau lah gaek soalnya kau. Kalau di Zoom kau lah banyak umpan tumbuh. Jadi itu nambolami teman. Iya. Jadi cerita dasar Mosapom tadi 2007, 2005 Pekanbaru, 2007 pendidikan, sudah tahu mau dapat penempatan di suatu gedung komunikasi di Pekanbaru itu. Iya. Di situ lah mau penggunaan Batata Minang tadi itu teman. Iya. Di Mawar di Campan di situ Wai di orang. Jadi di situ memulai bagau jo orang apa namanya beradaptasi di lingkungan segala macam dengan bermacam ras. Apalagi daerah Riau itu kan ada Jawa, Melayu, Batak, Minang segala macam campur aduk di situ. Alhamdulillah setahun mau dinas di tempat gedung telekomunikasi tadi dapatlah mau penawaran kerja di sebagai koordinator lapangan. Ya. Kebetulan PT itu bergerak dalam bidang perkebunan sawit. Di situ mau dapat tawaran teman, mau di situ sebagai korlap. Untuk awal kerja mau mungkin agak sanksi teman, karena apa? Karena yang waktu itu mau dapat informasi tentang kalau daerah korlap. perkebunan mungkin daerah agak sepi enggak? Sepi, pokok sadolar itu rawan teman. Paling rawan tuh Sepi, rawan, kriminal segala macam lah. Kan? Yo, itu jadi mulai mau masuk sapam di kabun sawit itu teman sebagai korlap tuh mau nggak ada rasa sanksi gitu dia mau. Soalnya yang sanksinya apa? tidak mampu mau rasul gitu. Rasul tidak mampu, tidak pede atau tidak mampu mau kan. Karena apa? Ambo yang mau tahu korlap sapam tuh rata-rata dari mantan TNI atau Polri. Ya. Tapi ambo background pun tidak dari situ. Ambo dari seorang kalau kota satpam kan. kalau seorang komandan sama alumni pensiunan lah. Ya minimal adolahnya pernah mengecek pendidikan TNI atau Polri baru bisa
kalau misalkan jadi korlap ya lah oke lah. Itu kan balik Iya. dari Pak Iya. Tamo tadi, Iya. kan ada penilaian dari Iya. ada atasan mungkin Iya. gantung rancak menurut Iya. Bang, Pak. Jadi teman setelah ambo jalani itu teman, jadi ambo tekadkan ke diri ambo bahwa kok orang tuh mampu mau indah. Apakah harus mau masuk TNI dulu atau Polri itu tidak mungkin loh Iya, kan. tentu tidak. Jadi mau lebaran iya. tadi cerita tadi malah gagal ya di Iya. Jadi Iya. ambo yakinkan sih diri mulai ibaratnya ambo sarankan karena satu. Ambo sarankan ke Allah bahwa semua itu mampu dan yakin menjalankan tugas kok. Jadi ibaratnya gitu teman. Barek mana tugas tuh kalau selagi awak jalankan dengan hati tenang, jiwa barasi, dengan apa namanya dengan sebana-bana kerajo tuh insya Allah jadi. Oh, iya. Ambo jalani itu jadi korlap mau di kebun sawit itu. Dukanya di situ teman tuh cukup banyak teman. Kadang mau dapat telepon dari pimpinan jam 2 malam harus berangkat ke lokasi. Kebetulan mau sampai tinggal di kota Pekanbaru di keluarga. Jam 2 malam dari Jam 2 malam. Kabun sawit. Kita masuk ke kabun. Rawan dari kota Pekanbaru ke kabun tuh ada sekitar ada 2,5 jam tuh. Ya. Nah, itu pun baru sampai di gerbang masuk udah baru sampai ke lokasi kabun Atau udah. apa daerah Perawang nak? Pokoknya daerahnya 8 area seluruh Riau. Perawang ada, di Patapaan ada. Pokoknya seluruh Riau itu ada kabunnya. Kebetulan sangke itu mau di depek di daerah Patapaan. Nah, depek Patapaan ada masalah, ambo jam 2 malam berangkat. Jadi dukanya itu ambo tinggal lah keluarga di rumah dengan kondisi kadang sangke itu rumah sedang beranak kita. Oh, iya. Tapi dengan ambo pikiran ambo tadi ni nawa itu tadi mambo tua-tua mau pergi Karajo untuk menafkahi anak istri ambo ya ambo jalani itu teman jam 2 malam pun jam 2 malam tuh mau berangkat semalam 7 mau minta izin kayak orang rumah ambo kecian len tolong doain udah semoga ada selamat sampai ke lokasi sampai pulang rumah. Iya. Berangkat lah teman. Jadi kalau keluarga mau bersatu Iyo, pasti lah bagi awak kan. jadi memang betul alhamdulillah lah dari mulai mau berangkat di rumah sampai mau ke lokasi alhamdulillah tidak ada gangguan. Nah itu meninggalkan keluarga aku tuh duka paling duka dan lecuk nah teman. Pernah lo dulu waktu mau di Korlap tuh mau dapat tugas apa namanya investigasi ada apa namanya tindakan kriminal di lokasi kebun tuh yang harus ambo intai. Oh, Jadi ya, dapat lambo tugas dari Jakarta waktu itu dari PT dari Jakarta atau langsung ambo harus standby di lokasi kebun tuh selama seminggu. Dan langsung Korlap langsung ambo ke turun lapangan, ke ya. lapangan. Jadi investigasi mulai dari kegiatan orang semacam mau pantau sekolahnya seminggu mau di situ teman tanpa penerangan listrik. Biasanya kalau daerah istilah itu kan perkebunan atau istilahnya warga setempat lah pasti Ya. istilahnya pendidikan masih minim. Iya, Jadi iya. ada yang pikirnya apa namanya itu masih bawah lah. Iya. Jadi pasti banyak Kendala. Iya. untuk masuk ke dalam apalagi budayanya berbeda. Betul. Jadi sonanya kok tujuan nama mungkin baca rumah sesati itu. Baca untuk masuk lah. Iya. Jadi gitu teman. Dekano tadi kita pakai pemataran Minang tadi itu. Ya. Kebetulan ambo di daerah lokasi kebun tuh ambo kan ada anggota ambo di situ orang asli di situ. Jadi ambo dakian lah anggota dari itu. Kebetulannya sebagai dandu di situ teman. Ambo dakiannya jadi nyajak ambo bakau jo menyekenalkan ambo jo keluarganya di rumahnya. Sampai ambo bertamu jo orang di situ orang tua-tua lah istilah disagani warga lah istilah kan. Sampai kalau tiba awak ini mama. Nih mama namo kalau di Minang ini mama namo mama. Dekan mau rutin setiap mau ke lokasi singgah sampai apa tuh ambo oleh segala macam kaliau akhirnya tersentuh hati dia tuh mana mau marasu ambo tuh orang lain doh. Iya, dulu hal yang kalau jadi datang dan tuh ibarat keluarga sendiri lah. Jadi nyanggak mau kok anak lo gitu. Di situ dasar ambo dulu untuk mensiasati boleh ambo jangan sampai ada masalah jo warga setempat dengan target waktu seminggu. Iya. Dengan selama seminggu tadi itu. Jadi bola rakyat Japak tuh sehingga mau pendekatan ke Pak tuh. Jadi ketika timbul permasalahan di lapangan beliau yang backup atau melindungi ambo. Dan dalam waktu ambo seminggu di lokasi kampung itu memang ada konsentrasi massa sampai itu ada semacam demonstrasi Demo ya. Jadi di situ tuh lah nampak. Demo tuh lain tidak pakai senjata tajam tuh. Kalau di kabun pakai teman.
Ya rata-rata orang tuh Itu pakai. ibaratnya kalau ndak ada nyali Iya. Yo agak ciut agak teman tuh. Kebetulan waktu demonstrasi itu warga sekitar tuh ke permasalahan lahan tuh. Memang kalau dari dasar kan kita sebagai pengamanan tidak bisa masuk ke ranah masalah orang itu dong. Iya. Tugas kita cuma mengembangkan aset perusahaan atau PT Kebun tadi itu. Nah disitulah ambo nampan ke rekan-rekan tadi itu fungsi ambo sebagai komandannya. Ambo kecian ke Danru. Kini tugas kita cuma mengembangkan aset. Kalau misalkan ada tinggalkan anarkis dari warga segala macam. Kalau misalkan tidak bisa Danru bendung, tidak usah dibendung. Palape saja pantau. Sudah tuh tolong hubungi Polres atau Polsek tempat. Jadi waktu kejadian itu namanya ambo ada di lokasi, kebetulan ambo ada koneksi langsung ke Polsek ke Polres, ambo kontak sekali Polres. Jadi disitulah mulai ada bantuan pengamanan dari ke pihak kepolisian. Dan sebelum itu ambo lah kontak juga ke Nini Mamak tadi itu, angkek mau tadi itu mau kecian, mak ambo izin, kau ada masalah sekitar di lokasi kebun. Ikut semacam bercerita kronologinya atau beliau telepon ketua pemudanya, tolong uang amankan Sianto jo anggotanya jangan sampai ke RSC. Disitulah Pokuno tadi itu teman. Lima kita dicampak kita di situ kita hidup. Itulah alhamdulillah. Kalau ibaratnya kalau menggadang saya, bila mengaris saya. Enggak bisa. Memang bilang tadi langsung bisa dicincang. Pasti iyalah. Amo enggak kalau mau cari teman amo enggak taluk mau mencari zona kalau secara nyali ya. Kalau untuk mencari massa tadi itu yang pakai senjata tajam, pakai dodo segala macam itu memang enggak sanggup loh. Secara pribadi, cuman amo punya tekad, amo harus menyelamatkan anggota amo. Karena apa? Karena amo merasa anggota itu lah keluarga amo. Di situlah ibaratnya jiwa pemimpin tadi ditanya. Kalau misalkan amo ingin menyelamatkan diri seorang, apa salahnya mau lari sih kapakan baru balik. Mau tinggal anggota amo, patiran lain semacam itu mana mau ditunda teman. Amo tetap amo selesai masalah tuh amo lindungi anggota amo sampai anggota amo selamat insyaallah. Dan alhamdulillah setelah ada negosiator dari pihak kebun dengan para demonstrasi tadi itu, termasuk dari Pak Angkek tadi itu juga ketemu muda segala macam. Itu dah dalam waktu berapa hari itu ada konsentrasi massa itu sehari penuh. Besoknya baru negosiasi. Berarti ada sekitar 2-3 hari sampai selesai. Jujur sengketa lahan dia. Sengketa lahan. Jujur tuh sarurate itu. Alhamdulillah anggota kita di lapangan selesai dan aman. Jadi tuh soalnya kalau mau cerita banyak duka raman. Alun beko lewat KPI Kerajo sebagai sapam ko awak mengajar waktu apel lah doyo tuh mah pan muda bocor pakai tipu di kantu beko awak kena tegur pimpinan. Tepas aja we siap salah aja lah. Itu dan tuh yang penting sekali gua tentang istilahnya hasilnya awak terima per bulan mencukupi enggak untuk dalam kehidupan awak berumah tangga tujuan anak ke sekolah kan. Kalau tidak apa solusinya? Kalau mengandung kerja sampingan tak ada. Kalau menurut ambo, kalau yang pengalaman murapi ya, memang kalau untuk masalah income atau penghasilan dari seorang satuan pengamanan itu memang tidak mencukupi ya untuk zaman kini Guraman. Itu mbak aku itu. Tapi di satu sisi awak sebagai satuan pengamanan kan ada waktu luang. Waktu luang tadi itulah penggunaan untuk mencari hasil atau income di luar. Tergantunglah kemampuan. Tergantung dari skill kemampuan awak. Jadi ibaratnya gitu, kalau kita tuh laki-laki lah punya tanggung jawab keluarga, kita harus berpikir baca awak untuk mana mencari penghasilan tambahan untuk keluarga awak. Kalau misalkan kita orokkan dari sapam ya mungkin ndak cukup loh. Paling pas-pasan. Itu saya tunjuk. Cuman kalau untuk pelabi mungkin merasa ndak teman. Tapi pasar ambo untuk kawan-kawan atau adik-adik yang akan berminat jadi sapam merasa nanti itu sih Roman. Janganlah sekali-kali melakukan pekerjaan di luar kerja sapam ambo, menggaduh ke kerja sapam awak. Jadi ibarat gitu kadang melalaikan tugas kerja utama awak. Misalkan awak dapat income atau penghasilan lebih kadang di luar. Dan ketika income tu datang rupanya menggaduh ke jam kerja awak. Itu tuh salah tuh. Jadi ibaratnya kalau misalkan rasanya lebih mapan wak kerja di luar meloncek sewa keluar itu sih merosot tekan dulu kawan-kawan kerja kan tidak lama paling itulah
Kalau masalah sapam kok memang kalau untuk masalah income atau gaji itu memang merasa pas-pasan lah. Tapi tergantung di awak tadinya. Kalau ibarat kata orang kan menyampi rezeki ndak pintu. Ya. Kalau pribadi yang rezeki gua pintu teman. Bahwa mau kau bekerja rezeki gua pintu. Rezeki gua pintu pasti ada pembuka ya. Ayo. Pembuka itu yang mau dia sholat duha, atau berusaha. Kalau tak tahu di mana datang. Iya, kalau nggak berusaha dibawa buka rezeki pintu dari itu, Iya. pintu rezeki dari itu gitu. Ini kembali ke dari awal tadi. Dan awak kan tujuan dari ke apa itu kampus UNP. Iya. Jadi pertanyaannya sejak tahun bara dan tuh masuk ke UNP, iya. Langsung jadi sapam atau apa? Oh iya, jadi di UNP gua ambo lah sekitar 6 tahun dinas lah. Ambo dulu dari 2000 berapa? Ambo berangkat dari Pakan ke Padang, ambo pulang ke Padang 2010, kawan. 2010 ambo pulang ke Padang. Jadi sudah tuh ambo pindah habis istilahnya mah, pindah habis karena ada sesuatu hal, ada alasan tersendiri lah ambo harus netap balik ke Padang. Ambo cibo bakar aja di PT-PT outsourcing yang lain. Akhirnya sekitar anggaran tahun 2005 balean. Ditugaskan ke UNP. Di 2005 balean ambo dapat penawaran peluang untuk masuk sapam di UNP kok. Ambo cibo balik masuk lamaran, alhamdulillah kebetulan sakit itu masih UNP masih dipegang di outsourcing. Ya. Ambo cibo melamar ke outsourcing itu ambo diterima alhamdulillah sampai kini kok. Dan ya selama di ambo dinas dari tahun 2005 balik sampai kini kan sekitar 5 tahunan kawan. Yo cukup banyak lo lah. Alhamdulillah rekan-rekan di UNP kok mantap. Pergaulan untuk rekan-rekan jiwa korsa oke, alhamdulillah. Untuk masalah rasonya pareso kalau untuk di UNP alhamdulillah cukup ya ambo cukup mantap. Dan ambo pun di UNP kok lah bermacam ragam lo. Jadi Pak posisi Yul senior awak di kalau UNP, untuk di UNP Pak Yul senior kok. Tahun kalau- berapa Yul? Aswanta 2008. 2008 mau sebakan baru. Kalau ambo 2007 balik. Iya. Daman 2007 oleh apa 2000 mulai. Anda itu contoh. Iya. Apa istilahnya pesan atau motivasi untuk adik-adik yang berminat untuk jadi sapam atau itulah apalah motivasi lah Iya. kesan untuk rekan-rekan yang ingin masuk atau nan Allah jadi sapam. Iya. Kalau pasan ambo untuk kawan-kawan atau sana adik-adik yang ingin atau memang alado jadi sapam atau pernah bertugas jadi sapam, intinya pertama jangan malu memakai baju sapam. Karena apa? Untuk saat kini gua daman sedikit tambah informasi Ya. dari rekan-rekan Satuan Pengamanan seluruh Indonesia lalu membentuk suatu wadah perkumpulan itu nanti kita akan coba untuk melaporkan ke pimpinan kepolisian untuk menunjang ibaratnya supaya sapamko bisa dijadikan suatu badan instansi masuk ke instansi pemerintahan untuk jadi ibaratnya di bawah naungan instansi lah istilah sapamko. Jadi untuk kedepannya nanti sapamko mungkin akan lebih profesional. Dan kini kita aminkan ya lah. Ya, amin mudah-mudahan dan kalau misalkan itu suatu saat itu terjadi ya alhamdulillah insyaallah income yang akan kita dapatkan di Sapamko mungkin akan disamakan dengan pengamanan lainnya. Jadi mbok untuk adik-adik yang atau rekan-rekan terus anak yang ingin jadi sapam jangan malu jadi satpam, tetap semangat jadi satpam, jalankan tugas awak sebagai satpam yang menjalankan tugas kepolisian terbatas, jalankan SOP perusahaan. Kalau misalkan ada sedikit kesalahan, kalau bisa awak meraja ke senior untuk lebih baik, ya silakan. Kalau misalkan rasanya tidak mampu atau tidak bisa untuk melaksanakan tugas itu, ya bertanya ke yang pandai, ya jangan malu-malu. Jadi ibaratnya sapamko bukan pelarian, sapamko adalah suatu profesiko yang harus awak jalankan. Jadi cintailah pekerjaan awak, apapun pekerjaan awak, dan insya Allah pekerjaan itu yang akan memberikan hasil awak ke depan nantinya. Jadi kadang dari peluang kerja sapamko lah ada peluang untuk yang lain, untuk tambah-tambahan yang lain. Nah, itu Nuri Umur Rahman. Jadi tetap semangat lah. Jangan pernah melecehkan seorang satpam. Karena apa? Karena
kadang-kadang dasar sapam pun nanti mungkin bisa membuat anak wah jadi seorang menteri atau jadi presiden di negara kok. Amin. Amin. Nah, kok contoh Pak Yul kok alhamdulillah lah sukses jadi sapam. Nah itu dan tuh. Iya, Rawan. Hari kan malam-malam juga. Iya betul. Jadi terima kasih lah. Sama-sama. Pilih dan ada sana juga sana awak yang lagi yang apa tuh yang menonton channelku mudah-mudahan bermanfaat lah tuh. Jadi siap. Bermanfaat bagi Kalayak ramai, iya. sapam atau yang lain-lain. Iya. Tujuan kita hanya untuk memberi motivasi kan. Iya, siap. Mau tambah itu loh teman. Teman lah meluangkan waktu kemari dari Udaman Channel. Nanti lain di sana Pasan Ambo. Jangan lupa untuk like dan subscribe Udaman Channel. Mudah-mudahan Udaman sukses terus. Amin. Akan ada konten-konten yang baru akan dimunculkan untuk Nusana Sarolahnya. Oke teman. Ya. Salam terima kasih, komando. Tento. Sama. Sip. Itu sudahilah. Assalamualaikum Warahmatullahi